Halo Cancer, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan ngebahas tentang kamu dan dia. Dianya itu siapa? Bisa jadi orang dari waktu lampau, orang yang ada di waktu sekarang, atau mungkin orang yang mau datang di hidup kamu. Oke, satu lagi ya, baru kita bahas. Kalau secara sekilas sih ini bagus, cuman kita lihat oracle-nya bilang apa. Oke, ada yang menyukai seseorang, ada yang mau memberikan hatinya, kayak orang yang sungguh-sungguh gitu, sayang, care, mau untuk hubungan ini berlanjut. Tapi ada juga yang berjuang kayak apa ya? Kayak berpikir apakah gue udah cukup baik gitu untuk jadi pasangan? Apakah aku tuh setara sama dia? Apakah aku cocok sama dia? Kayak bertanya-tanya di dalam dirinya. Tapi sebenarnya dia menyukai orang ini dan saya melihatnya ini kayak orang yang mau datang sih atau orangnya baru datang di hidup kamu terus kayak punya perasaan tapi dia em, bertanya-tanya apakah cukup baik buat kamu, apakah kamu suka sama dia, semacam itu ya. Jadi ini orang A, orang B, kamu lihat kamu resonate yang mana. Kalau misalnya kamu merasa dua-duanya kayak kamu gitu, itu lebih karena energi kalian seperti cermin. Jadi kalian tuh saling memantulkan perilaku tertentu supaya kalian saling belajar dan saling melihat bahwa sisi itu juga ada pada diri kalian. Nah, di sisi orang A ini, di pikirannya itu dia mau si orang B. Jadi ini orangnya baru datang atau akan datang ya ke hidupnya si orang B. Dia mau orang B ini, dia mempunyai perasaan romantis, dia ingin hubungan dengan si orang B dalam konteks hubungan yang romantis ya, bukan cuma sekadar kenal atau temenan. Dan dia mau datang dengan Eight of Wands di sini, dia mau datang, dia mau nunjukin, mungkin setelah beberapa waktu ya berusaha untuk kenal lebih jauh, dia akan nunjukin bahwa dia suka sama si orang B, dia mau ngasih hatinya buat si orang B dengan ini. Tapi tapi dia mungkin akan ada saat dimana dia kayak gak yakin sama dirinya, gak yakin bahwa si orang B ini suka sama dia, karena di sini ada perasaan not enough. Dan itu mungkin um, yang jadi apa yang jadi bikin hubungan ini agak perlahan gitu progresnya, karena si orang A ini merasa mungkin si orang B nggak segitu tertariknya sama dia. Sedangkan dari sisi orang B, kayaknya dia tuh lagi berusaha memproses dulu ya hubungan dia yang sebelumnya. Dia berusaha optimis lagi, dia berusaha untuk membuka hati lagi, dan sisa-sisa hubungan sebelumnya tuh masih ada walaupun udah berlalunya udah agak lama. Bisa jadi ya sebagian ada yang hubungannya baru berakhir terus si orang A ini masuk ke hidup dia. Nah, si orang B ini masih berusaha memproses itu. Dan mungkin itu juga yang membuat si orang A ini berpikir, kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Kayaknya dia cuma mau temenan atau semacam-semacam itu. Lebih karena si orang B ini lebih hati-hati ya atas apa yang sudah terjadi di hidup dia. Cuman ketika dia sudah memproses itu semua, ketika dia sudah merasa siap, barulah dia nunjukin kalau aku juga mau loh sama kamu. Aku juga ada perasaan sama kamu, atau setidaknya dia membuka hati nih buat orang-orang berusaha kenal dia lagi, berusaha mendekati dia lagi. Tapi yang kalau misalnya kamu si orang B, jangan sampai kamu melewatkan hal baik gitu, atau apa ya, orang yang menyukai kamu, menyayangi kamu dan mau kamu ada di hidup dia karena kamu kayak terlalu fokus sama luka kamu, sama masa lalu kamu, sehingga kamu melewatkan orang ini gitu. Dan kalaupun misalnya kamu orang A gitu, kamu berusaha kenal dia, berusaha mengenali pikirannya gitu, apakah dia memang memang seperti itu orangnya, atau memang dia sedang ada sesuatu di dalam hidup dia yang dia perlu proses dulu sehingga kamu nggak salah paham gitu ya. Kita lihat satu-satu. Ups, terlalu banyak. Oh my god, lihat ya, ini kan dia star.
Di sini juga start gitu, kayak sama-sama di kepala kalian tuh, kalian berharap sih sebenarnya untuk hubungan ini, berharap ketemu orang yang sefrekuensi sama kalian, bisa mengerti kalian, bisa satu visi misi sama kalian. Dan si orang A ini berharap sama si orang B, cuman itu tadi, seberapa sabar si orang A ini mau menunggu orang B. Dan bahkan mungkin si orang A ini ngeliat orang B kayak bintang di hidupnya dia, kayak cahaya di hidupnya dia, pusat alam semesta, semacam itu ya. Dan karena itu juga dia berpikir kayak, apakah aku cukup baik untuk dia? Apakah aku bisa lebih baik dari orang lama yang udah meninggalkan dia? Dia berusaha sabar, berusaha mengerti, berusaha apa sih, menekan egonya dia. Aku mau bilang kalau misalnya kamu orang B, akan ada titik di mana si orang A akan bertanya-tanya, sampai di mana gue mau berjuang untuk ini, sampai kapan aku bisa sabar, sampai di titik dia di persimpangan jalan mau lanjut atau enggak. Full. Kamu udah, si orang B ini udah ada keinginan sih, setidaknya udah ada usaha untuk pelan-pelan ngebuka hatinya lagi. Wajar sih kalau kalau hubungannya walaupun udah berlangsung lama gitu ya berakhirnya, terus sisanya masih ada sekarang, kan kecepatan orang beda-beda ya untuk pulih, untuk move on, untuk memaafkan, untuk memulihkan traumanya. Dan yang terjadi di waktu lampau itu mungkin bikin dia agak dingin ya, agak dingin, hati-hati, mungkin kayak segala sesuatu sekarang ditakarnya pakai logik gitu, udah nggak pakai hati lagi, karena ada masanya dia kayak, aku ngasih hati aku ngasih segalanya, tapi kayak ujung-ujungnya terluka juga. Itu yang bikin dia agak hati-hati si orang B ini. Satu lagi ya untuk orang B, dan dia ada di persimpangan jalan di antara pilihan-pilihan, khawatir, bingung, tapi dia bisa keluar sih dari kebingungannya dia, dari kegundahannya dia. Tapi memang butuh waktu untuk si orang B ini, untuk benar-benar bisa ngasih kesempatan buat orang A atau siapapun yang mau masuk di hidupnya dia. Oke, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat ya buat kamu, either kamu orang A atau orang B. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kamu. Sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.